يومهم هذا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ولقد جئناهم بكتاب ولا على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم تأتي تأويله يقول هل ينظرون إلا إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء قد جاءت جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فيشفعوا لنا أو نرد فتعمل غير الذي نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش في 6 أيام استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر يغشي الليل النهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين
ألا له الملك والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. ودعوا ربكم تضرعا وخفية ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين إنه لا يحب المعتدين. صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم. اللهم اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على Bapak suaranya Pak. Terima kasih banyak jemaah sekalian yang telah ikut membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperlakukan jemaah semuanya sebagaimana Allah memperlakukan para nabi, para rasul dan para kesayangan dan kekasihnya yang lain. Sehingga nanti di akhirat berhak mendapatkan syafaat ketika tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi wali selain daripada pertolongan dan kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf adalah nomor urut 7 dalam Al-Quran. Al-A'raf artinya tempat yang tertinggi. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 206 ayat. Terakhir kita sudah baca sampai 200 ayat, sampai ayat 50. Dan sejauh ini masih berkaitan dengan dialog antara ahli surga, ahli neraka. Lalu kemudian di sana ada satu kelompok lagi yang disebut dengan Ashabul A'raf. Jadi di surat Al-A'raf ini kita berjumpa bahwa di akhirat ada 3 ashab. Ada Ashabul Jannah, ada Ashabul Nar, dan ada Ashabul A'raf. Jadi Ashabul Jannah adalah mereka yang menjadi penghuni neraka, surga. Ashabul Nar adalah mereka menjadi penghuni neraka, dan Ashabul A'raf mereka yang berada di tempat yang tinggi, yang mengenali semua orang yang lewat di titian sirat dan berikan syafaat kepadanya bagi yang berhak mendapatkan syafaat tersebut. Jadi Ashabul A'raf ini dihuni oleh insan-insan suci, dan karenanya mereka mengenal semua yang lewat di bawah, dan secara rohania juga kita semuanya mengenal mereka. Karena mereka adalah merupakan representasi daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Kita review dari ayat 50 maksudnya. Berbicara tentang ahli neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nari ashabul jannah. Jadi kalau yang tadi sebelumnya adalah ashabun nar, ashabul jannah yang memanggil ashabul nar. Sekarang ashabun nar yang memanggil ashabul jannah, berseru. Jadi penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga. Apa seruannya? An afidu alaina minal ma', supaya sudi atau berkenan memberikan kepada kami air. Au mimma razaqakumullah, atau apa saja yang Allah rezekikan kepada mereka. Au mimma razaqakumullah, atau apa saja yang Allah rezekikan kepada mereka. Qalu, mereka semuanya berkata, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka menjawab, siapa yang menjawab di sini yaitu ahli surga yang dimintai tadi air dan rezeki yang Allah berikan kepadanya, menjawab bahwa harramahuma,
Allah telah mengharamkan keduanya, yaitu air dan rizki. Alal kafirin, kepada orang-orang yang dulu di dunia menentang, menolak Allah Subhanahu wa taala dan para walinya, waliullah yang ada di muka bumi ini. Jadi kesempatan kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat harus kita usahakan di dunia, bukan di akhirat. Jadi di dunia inilah, makanya salah satu kewajiban kemanusiaan kita di dunia ini adalah mengenal walinya. Karena dengan mengenal walinya, kita akan mengenal Rasulnya. Dan dengan mengenal Rasulnya, kita mengenal Allah. Jadi mengenal walinya. Makanya di surat Al-Ma'idah ayat 35 Allah berfirman bahwa bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk sampai ke sana. Nah, wasilah itu adalah orang yang dengannya kita berperantara untuk sampai kepada Allah. Ayatnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghi ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk sampai kepadanya. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-51 dan kita ulangi lagi ayat 50, kita camkan bahwa penghuni neraka nanti di akhirat meminta kepada penghuni surga supaya memberikan kepadanya, membagi kepadanya air dan rezeki apa saja yang Allah berikan kepadanya. Tetapi ahli surga menjawab bahwa keduanya itu sudah Allah haramkan. Jadi di sana tidak ada lagi tolong menolong. Yang ada adalah nafsi. Sekarang ayat 51. Ayat 51 adalah berbicara tentang orang-orang yang menjadikan agama hanya sebagai permainan belaka saja. Alladzina takhadhu dinahum lahuwan wa la'iba. Ingat di atas tadi, ujung daripada ayat 50 adalah al-kafirin. Ya, kita kembali lagi supaya kelihatan ya. Tadi di sini kita lihat orang yang kafir di sini lihat. Innallaha harramahuma, humanya adalah kembali kepada air dan apa saja yang Allah rezekikan kepada mereka ahli sorga ini. Jadi Allah mengharamkan keduanya kepada siapa? Alal kafirin. Ingat, alal kafirin. Jadi jemaah sekalian, coba kita camkan kafirin karena nanti dijelaskan di ayat berikutnya. Tadi kita sudah lihat ayat 51 dimulai dengan isim mausul, yaitu penyambung, kata isim penyambung. Penyambung itu menyambungkan antara ini dengan nanti ayat 51. Yang disambungkan adalah kata al-kafir ini, karena nanti dijelaskan orang kafir itu ialah orang-orang yang. Jadi kafir yang dimaksud di sini adalah dibatasi pada isim mausul atau kata benda atau kata nama penyambung yang ada di awal ayat 51 nanti. Nah, kita lihat sekarang. Kita maju ke ayat 51 ini ya. Alladzina. Nah, itu tadi. Al-kafirin tadi adalah alladzina. Ya. Jadi kan tadi harramahuma alal kafirin, sekarang alladzina. Ya. Alladzina ini adalah merujuk kepada al-kafirin tadi. Al-kafirin itu adalah orang-orang yang, nah begitu cara membacanya. Al-kafirin itu adalah orang-orang yang, jadi tidak semua orang kafir. Dibatasi pada kata alladzina, yaitu orang-orang yang ittakhadhu dinahum, yang menjadikan agama mereka. Jadi artinya mereka beragama. Mereka bukan orang tidak beragama. Mereka menjadikan agama mereka sebagai lahuan, senda gurau saja. Jadi agama hanya sebagai senda gurau, walaiban dan permainan. Jemaah sekalian, ini kenapa kita tekankan? Karena sudah menjadi kenyataan bahwa benar-benar agama sekarang menjadi senda gurau. Dengarkanlah beberapa ceramah. Kalau orang berceramah itu kerjanya bergurau, bersenda gurau, bercengkerama, membuat orang tertawa terbahak-bahak. Jadi agama itu menjadi semacam lelucon, menjadi semacam guyonan. Jadi kalau disebut belajar agama sekarang atau mendengarkan ceramah, ya kita siap harus tertawa terbahak-bahak. Karena di sepanjang ceramah itu diselingi dengan hal-hal yang bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak. Dan kalau ceramah itu tidak bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak, dianggap ceramahnya tidak berhasil.
Dan karenanya orang seperti itu dianggap tidak cocok menjadi penceramah agama. Jadi penceramah agama yang laku itu adalah yang bisa menghibur, membuat orang tertawa seperti pelawak. Nah, padahal ayat ini mengatakan orang kafir yang dimaksud tadi di situ adalah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai senda gurau, barang tertawaan. Maka di sini walaiban, permainan saja. Jadi agama hanya permainan. Permainan untuk apa? Permainan untuk mendapatkan sesuatu. Karena dengan bercanda banyak orang suka, nanti bayarannya menjadi mahal. Kita sudah bahas juga sebelumnya. Jadi agama cuma menjadi barang candaan saja. Itulah sebabnya jangan heran kalau agama masyarakat semakin agamis, cenderung juga semakin rendah IQ-nya. Berdasarkan informasi, IQ orang Indonesia itu hanya sekitar rata-rata 78. Sementara pada saat yang sama di dunia ini dianggap negara yang paling religius itu Indonesia. Karena paling banyak masjidnya. Datanglah ke Indonesia. Masjidnya sambung-menyambung. Menara saling kelihatan satu sama lain. Kalau menjelang azan, speaker dari setiap masjid itu saling adu satu sama lain. Adu suara. Begitu berdekatannya mereka. Bahkan setiap gang pasti ada masjid atau musallanya. Jemaah hajinya ngantri sampai 40 tahun, bayangkan. Tidak ada negara di dunia yang jemaah hajinya ngantri sampai 40 tahun seperti Indonesia. Tapi pada saat yang sama berdasarkan penelitian juga, IQ paling rendah di dunia termasuk Indonesia, yaitu cuma sekitar 78-an. Apa sebabnya? Karena religiusitas itu tidak berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas kemanusiaan. Karena religiusitas itu hanya berhenti pada ritualitas yang sifatnya hanya senda gurau dan permainan. Baik dalam pengertian senda gurau permainan secara nyata ataupun secara simbolik, yaitu dalam politik juga agama hanya menjadi senda gurau dan permainan. Agama dibutuhkan pada saat menjelang pemilihan raya, agama dibutuhkan menjelang pemilihan presiden, pemilihan pilkada, tapi setelah itu ditinggalkan begitu saja. Jadi agama hanya menjadi lahuan walaiban saja. Ini dilakukan oleh para penceramah, juga dilakukan oleh para politisi. Ya, para penceramah menjadikannya benar-benar guyonan untuk mengocok perutnya penonton, dan di tingkat politik hanya untuk mendapatkan suara saja. Jadi agama dijadikan sebagai vote getter, sebagai alat untuk mendapatkan suara. Begitu suara sudah didapatkan, nanti mereka diperhatikan setelah 5 tahun kemudian, menjelang pemilu raya berikutnya. Jadi agama hanya menjadi lahuan walaiban. Apa sebabnya agama masuk di sini? Wa garrathumul hayatud dunya, karena mereka itu tertipu oleh kehidupan dunia. Jadi garrathumul hayatud dunya. Jadi ujung-ujungnya kehidupan dunia yang menipu mereka. Jadi motif dibalik menjadikan agama sebagai lahuan walaiban, walaupun mereka tidak ungkapkan, tapi berdasarkan Al-Quran itu pasti garrathumul hayatud dunya. Karena mereka itu tertipu oleh kehidupan dunia. Jadi agama hanya menjadi alat, menjadi tools, menjadi instrumen untuk mendapatkan dunia. Yang mendengar tertipu oleh dunia, yang menyampaikan ceramah juga tertipu oleh dunia. Yang berceramah niatnya untuk mendapatkan dunia, yang mendengarkan ceramah niatnya untuk mendapatkan hiburan. Dan hiburan itu adalah dunia juga. Seperti tertawa terbahak-bahak tadinya. Dalam politik juga begitu. Yang mendengarkan kampanye itu adalah masyarakat, merasa mendapatkan janji-janji yang baik, sementara yang membuat janji itu mengatakan bahwa ini hanyalah untuk mendapatkan suara kalian saja. Jadi semuanya adalah dunia. Dalam politik adalah kekuasaan, sedangkan yang mendengarkan politisi yang berbicara cenderung hanya mendapatkan uang, karena mereka biasanya diberikan uang. Setiap pemilu ada yang bagi-bagi uang. Ya. Demokrasi, tetapi sebetulnya bukan demokrasi. Demokrasi itu ada artinya suara rakyat. Tapi yang ada sekarang adalah suara uang. Suara uang, suara dunia. Wa garrathumul hayatud dunia. Mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Nah, apa kata Allah terhadap mereka? Jadi sudah jelas ya Pak Bu sekalian. Jadi yang namanya tadi alal kafirin itu adalah alladzina. Jadi jangan bayangkan orang kafir itu
orang tidak beragama, orang non-Islam, enggak. Ini jelas beragama, cuma agamanya mereka hanya jadi senda gurau dan permainan. Ya, tujuannya beragama hanyalah al-hayatud dunia, makanya disebut dengan tertipu. Karena harusnya dunia dikorbankan untuk akhirat, untuk Allah, untuk menyatu dengan Allah. Bukan Allah dan akhirat dikorbankan untuk dunia. Falyauma nansahum. Apa kata Allah? Maka pada hari ini kami akan melupakan mereka. Pada hari ini kata Allah, falyauma, pada hari ini kami akhir daripada ayat 50 tadi, yaitu innallah harramahuma alal kafirin. Sungguhnya Allah telah mengharamkan kedua itu, yaitu air dan rizki yang Allah berikan kepada ahli surga kepada orang kafir. Harramahuma alal kafirin, diharamkan keduanya kepada orang kafir. Siapa orang kafir itu? Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa laiban, yaitu orang-orang menjadikan agama mereka hanyalah senda gurau dan permainan. Wa garrathumul hayatud dunya, dan karenanya mereka itu tertipu oleh kehidupan dunia. Jadi kita tidak dilarang cari dunia, tapi jangan menipu kita. Sama misalnya dengan berteman. Kita harus berteman, tapi jangan sampai tertipu oleh teman atau menipu teman. Jadi jangan jadi seniman. Apa itu seniman? Suka menipu teman. Itu ada namanya seniman, suka menipu teman. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi lahwan walaiban wa garrathumul hayatud dunya. Jadi kita harus cari dunia, sebagaimana kita harus berteman, tapi jangan menjadi tertipu oleh teman. Walaupun kita berteman, kita tetap harus rasional. Begitu juga walaupun kita cari dunia, tetap harus rasional. Jadi sama misalnya dengan anak. Ya, anak itu kan wajib kita harus besarkan, didik, karena itu adalah amanah. Tapi Allah mengatakan jangan sampai terlalaikan dari Allah oleh urusan dunia dan anak-anak. Dalam surat Al-Munafiqun dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai kalian terlalaikan oleh urusan harta dunia dan anak-anak dari an zikrillah, mengingat Allah. Nah, begitu juga dengan ini. Nah, kalau ini terjadi, maka Allah akan melupakan mereka nanti di akhirat. Fal yauma, hari ini, ya, nansahum, kami melupakan mereka, kama nasu liqa'a yaumihim hadza, sebagaimana mereka perjumpaannya dengan hari ini. Ya. Yaumihim hadza, hari mereka ini. Jadi artinya apa? Orang ini di dunia lupa Allah, lupa akhirat. Siapa lupa Allah, lupa akhirat, ya tertipu oleh dunia. Maka Allah akan melupakan mereka nanti di sana. Apa artinya Allah melupakan mereka? Jangan bayangkan lupa Allah itu seperti kita lupa. Maksudnya itu lupa di sini, Allah tidak akan memberikan syafaat kepada mereka. Allah tidak akan berkenan memberikan kepada mereka jalan untuk masuk ke dalam surga. Bahkan Allah mengharamkan kepada ahli surga untuk berbagi air dan rezeki kepada mereka. Jadi bukan hanya Allah tidak akan memberikan air dan rezeki kepada mereka, bahkan Allah mengharamkan kepada ahli sorga, penghuni sorga atau ashabul jannah, untuk berbagi air dan rezeki kepada mereka. Siapa mereka tadi? Alal kafirin. Siapa alal kafirin? Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa laiban wa garrathumul hayatud dunya. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Iya, wa ma kanu bi ayatina. Kenapa begitu? Karena mereka itu bi ayatina, terapa ini penyebabnya. Jadi ini makanu artinya penyebabnya mereka seperti itu. Wa ma kanu, dan penyebabnya mereka mendapatkan ini tadi, yaitu Allah lupakan kepada mereka, karena di dunia ini bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, ya jahadun, mereka ingkar. Ya. Inilah pentingnya kita di dunia mencintai Al-Quran. Ya. Karena dengan mencintai Al-Quran,
pertanda kita mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah, berarti kita tidak melupakan Allah. Kalau kita tidak melupakan Allah, maka Allah juga tidak akan melupakan nanti kita di akhirat. Sebaliknya, kalau di dunia kita lupa kepada Allah, pada akhirnya nanti di akhirat Allah pun akan lupa kepada kita. Dan ayat-ayat seperti ini sebetulnya banyak di dalam Al-Quran. Kita ambil contoh satu di sini tentang dinahumnya. Ini surat Al-Maidah ayat 57. Kalau 55-nya kan tentang wali ya. Terus kemudian ayat 51 adalah tentang larangan menjadikan orang Nasrani Yahudi sebagai wali. Nah, ada lagi sini larangan juga di sini 57. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu alladzina takhadhu dinakum. Wahai orang beriman, janganlah engkau mengambil, menjadikan siapa? Menjadikan alladzina, orang-orang, ittakhadhu, yang menjadikan dinakum, agama kalian, khuzuan walaiban, barang olok-olokan dan permainan. Jadi selain Allah mengatakan bahwa mereka itu hanya menjadikan agama sebagai barang olok-olokan dan permainan, kita juga dilarang menjadikan mereka. Karena tadi kita katakan banyak orang yang justru menjadikan yang seperti ini sebagai sumber agama. Agamanya diambil dari orang yang menjadikan agama sebagai barang senda gurau saja. Jadi bayangkan mereka mengambil agamanya dari orang menjadikan agama sebagai senda gurau dan permainan, sebagai barang candaan saja. Nah, ayat ini mengatakan jangan ngambil agama dari mereka ini. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, la tattakhidhu, jangan mengambil, jangan menjadikan alladzina takhadhu, yang menjadikan dinakum, agama kalian, khuzuan walaiban, sebagai barang ejekan dan permainan. Siapa mereka itu? Minalladzina utul kitaba, yaitu diantara orang-orang yang diberikan kitab suci. Nah, berarti kan termasuk kita Islam ini, karena Islam mendapatkan kitab suci juga. Min qablikum, sebelum kalian, sebelum kita ya tentu Yahudi dan Nasrani. Wal kufara aulia, dan orang-orang kufur, orang-orang menolak, aulia, sebagai wali. Jangan jadikan mereka sebagai wali. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Apa arti bertakwa kepada Allah? Ya jangan lakukan ini. Ini alam kabut lagi. Wa ma hadhil hayatud dunya, tiadalah kehidupan dunia ini illa kecuali lahun walaibun. Jadi yang harusnya dijadikan senda gurau dan permainan adalah dunia ini. Karena memang sifat bawaan, sifat nature-nya kehidupan dunia ini adalah lahun walaibun, senda gurau dan permainan. Jadi dunia ini yang jadikan barang senda gurau dan permainan. Jangan agama, terbalik. Ya. Dunia inilah, tapi yang terjadi tadi adalah agama dijadikan barang permainan dan senda gurau untuk mendapatkan kehidupan dunia. Nah, kalau ini adalah mengatakan bahwa yang harusnya menjadi barang senda gurau dan permainan adalah kehidupan dunia. Karena memang kehidupan dunia ini sifatnya sementara. Jangan agama yang dijadikan sebagai lahun walaibun. Nah, kenapa dunia ini hanyalah lahun walaibun? Karena bukan aslinya. Kehidupan asli itu adalah di akhirat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Bukan dunia ini. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Jadi lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Kata-kata seandainya mereka mengetahui menunjukkan bahwa mereka yang menjadikan agama sebagai senda gurau dan permainan tidak mengetahui hakikat kebenaran agama. Ya. Makanya karena mereka lupa kepada Allah, Allah membuatnya nanti lupa di akhirat. Kita bisa lihat di sini. Ya. Kita bisa lihat di sini nih, jemaah sekalian ya. Kita buka surat Al-Hasyr. Ya. 59 ini. Ayatnya 19 nih. Wala takunu, janganlah engkau menjadikan atau janganlah engkau menjadi seperti alladzina, orang-orang yang
Nasullah ini, nasullah. Jangan menjadi seperti orang yang nasullah, lupa kepada Allah. Jadi ada orang lupa kepada Allah nih. Karena kalau kalian lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum. Allah juga akan menjadikan orang itu lupa pada dirinya sendiri. Apa maksudnya lupa pada dirinya sendiri? Lupa pada akhiratnya. Karena siapa yang perhatikan kepada akhiratnya berarti memperhatikan dirinya. Karena nasib kita, kehidupan kita sungguhnya akhirat tadi. Ingat tadi surat Al-Ankabut. Wadaral akhirah lahiyal hayawan. Dan kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Jadi janganlah mengorbankan akhiratnya demi dunianya, tapi korbankanlah dunianya demi akhiratnya. Tapi bisakah kita mengorbankan dunia kalau tidak ada dunia kita? Ya, tidak bisa. Jadi dunia harus dicari untuk kita korbankan. Jadi ingat, dunia kita cari untuk kita korbankan. Contohnya, kita cari makanan untuk kita makan. Karena dengan memakan makanan itu berubah menjadi energi. Nah, kita cari dunia untuk kita korbankan, karena dengan mengorbankannya di dunia akan menjadi energi nanti di akhirat. Namanya energi kehidupan akhirat yang merupakan kehidupan yang sesungguhnya. Jadi wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Apa kata Allah? Ulaika humul fasiqun. Siapa yang berbuat seperti tadi ini yaitu orang fasik. Ya, dan kalau fasik ya berarti di neraka tempatnya, seperti itu. Nah, jadi kita sudah lihat tadi nih. Balik lagi ke ayat 51. Jadi Allah mengatakan bahwa penyebabnya mereka itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Wa makanu bi ayatina yajhadun. Mereka mengalami nasib seperti ini, Allah lupakan mereka karena mereka di dunia ini menjadikan ayat-ayat Allah sebagai diingkari. Kata diingkari itu artinya tidak diperhatikan, karena ini kita biasa baca di dalam surat Al-Furqan kata-kata mahjuro. Menjadikan ayat-ayat Allah itu mahjuro. Walaqad ji'nakum bikitabin. Dan sungguh kami telah sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka. Jadi kata-kata kafir tadi kan seperti ayat yang kita baca tadi, bi ayatina tadi kan ya jihadun. Nah, di mana ayat Allah itu? Ya tentu ada di alam semesta, tapi ada juga terkumpul di dalam kitab suci Al-Quran, di kitab. Nah, kenapa mereka mengingkari? Karena tadi mereka menjadikan dunia sebagai tujuan. Jadi orang yang menjadikan kitab suci sebagai sumber kehidupan rohani adalah mereka yang siap mengorbankan dunianya untuk akhiratnya, bukan kebalikannya. Jadi walaqad ji'nahum, dan sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka bi kitabin, sebuah kitab suci, yaitu Al-Quran. Jadi sebuah kitab suci di sini tentu maksudnya adalah Al-Quran ya. Dan Al-Quran ini apa isinya? Fassalnahu. Kami menjelaskan segala-galanya. Jadi Al-Quran itu menjelaskan segala-galanya. Ya, cobalah jemaah sekalian yang mengikuti pembahasan kita, Al-Quran kita dari awal. Sekarang kita sudah berada di surat 7, sebelumnya surat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu luas sekali pembahasan Al-Quran. Luas sekali pembahasan Al-Quran. Nah, jadi fassalnahu, kami menjelaskan di dalam kitab suci itu ala ilmin. Apa mana kata ilmin? Semuanya berdasarkan kaidah ilmu. Apa itu kaidah ilmu? Salah satunya adalah bersifat rasional, bersifat logik, logis. Kemudian sistematis, metodologis. Nah, itu adalah kaidah-kaidah ilmu namanya. Nah, jadi Al-Quran itu dijelaskan dengan kaidah ilmu yang jelas ini. Ya. Orang-orang yang menentang agama, terutama menentang Islam, begitu dia memperdalam Al-Quran, dia akan berubah menentangnya. Dia akan berubah. Dia akan memindahkan pendapatnya bahwa ternyata salah. Orang yang akan mentertawakan Islam apabila yang dilihat adalah umatnya, penganutnya. Tetapi begitu dia membaca Al-Quran, dia akan terkagum-kagum. Tidak akan akan habis waktunya. Tidak akan pernah habis Al-Quran dengan waktunya yang ada
untuk mengagumi keindahan dan keluar biasaan isi Al-Quran. Karena Allah mengatakan, fassalnahu ala ilmin. Kami menjelaskan semuanya di dalam Al-Quran itu berdasarkan kaidah-kaidah ilmu. Jadi Al-Quran itu akademis. Al-Quran itu adalah metodologis. Al-Quran itu adalah sistematis. Al-Quran itu adalah logis. Jadi kalau ada yang tidak menemukan itu berarti tidak mempelajari Al-Quran secara saksama. Nah, karena Al-Quran itu adalah berdasarkan kaidah-kaidah ilmu, maka dia cocok menjadi hudan, petunjuk ini. Bagaimana bisa jadi petunjuk kalau tidak mengikuti kaidah ilmu? Contoh, jemaah sekalian punya map, peta atau peta. Kalau punya petanya, tetapi tidak mengikuti kaidah ilmu, misalnya skala, ya kan ada skalanya tuh. Misalnya kita ukur 1 cm di peta. Nah, di luarnya sana mungkin saya 1 berbanding 5.000. Berarti 1 cm di situ sama dengan 5.000 cm di luar. Kan begitu. Jadi, sebegitu perbandingannya namanya. 1 berbanding 5.000. Jadi, kalau di petanya 1, berarti di luarnya 5.000 cm. Nah, itu 1 berbanding 5.000. Nah, itu harus sama semuanya. Jangan di sini 1 berbanding 5.000, di sana 1 berbanding 50.000. Nggak cocok. Membuat tersesat orang. Nah, jadi karena Al-Quran itu adalah fassalnahu ala ilmin, maka cocok menjadi hudan, panduan. Cocok menjadi penuntun. Cocok untuk menjadi alat navigasi. Navigasi untuk mengarahkan kita. Itu yang pertama. Jadi karena dia panduan. Kemudian warahmatan. Karena ilmu itu kaitannya dengan jiwa dan kitab suci dari Allah, Allah itu adalah Rahman dan Rahim, maka otomatis ajarannya akan melembutkan hati. Jadi ajarannya melembutkan hati karena rahmat itu melembutkan hati. Dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalidal qalb lan fatu min haulik." Disebabkan karena rahmat dari Allah Muhammad, kamu bersikap lemah lembut. Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan fatu min haulik, orang-orang akan lari dari sekitar kamu. Jadi rahmat itu melembutkan hati. Rahmat itu menyebabkan orang itu menjadi berlapang dada. Rahmat itu menyebabkan orang itu melihat segala sesuatu dengan cinta kasih sayang. Bahkan ketika dia memberikan hukuman pun, hukuman itu adalah merupakan percikan kasih sayang yang ada dalam jiwanya. Seperti hukuman dalam Islam. Hukuman dalam Islam itu bukan karena amarah, tetapi karena kasih. Jadi, fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan. Dan ini berkali-kali disebut kaitannya dengan Al-Quran. Contohnya nanti di surat Al-Isra kita ketemu kata-kata wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Itu rahmat disebutkan lagi di sana. Wa nunazzilu, dan kami turunkan minal Qur'an, dari Al-Quran itu ma huwa, isinya diantaranya adalah shifaa'un, menyembuhkan penyakit-penyakit rohani, wa rahmah, dan juga adalah kasih sayang. Liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Tuhan mengatakan bagi kaum yang beriman, ya. Bagi kaum yang percaya bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Liqaumi, dan ingat, beriman itu adalah orang-orang yang telah mendalam ilmunya. Jadi ilmu yang kemudian bertransformasi ke dalam jiwa yang lebih dalam namanya iman. Jadi ketika ilmu hanya berhenti menjadi ketika suatu bahan hanya menjadi alat analisis dan objek analisis, maka itu adalah ilmu. Tapi ketika telah menjadi bagian daripada stabil jiwa, maka disebut dengan iman. Karena iman artinya aman. Jadi ilmu yang telah berubah menjadi menstabilkan, stabilisator jiwa, disebut dengan iman. Jadi fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ini ayatnya seperti ini pun kita sering temukan dalam Al-Quran. Kita lihat di sini pembandingnya. Ya. Allah berfirman di sini, ya. Surat 17 ayat 12 ini. Wa ja'alnal laila
Jadi ini di alam juga ada ayat-ayat Allah. Dan juga dijelaskan juga sebetulnya, saling menjelaskan alam semesta ini. Wa ja'alna al-laila wan nahara, dan kami jadikan malam dan siang ayataini, dua ayat. Jadi malam satu ayat, siang satu ayat. Dua-duanya adalah ayataini. Fama hauna ayatal laili wa ja'alna ayatan hari usratan. Lalu kemudian tanda malam itu nanti akan hilang, maksudnya akan ditutupi oleh siang. Jadi begitu matahari terbit, malam hilang. Karena disebut dengan malam itu adalah bagian bumi yang tidak terkena cahaya matahari. Maka ketika matahari menimpa bumi tersebut, ya malamnya hilang. Famahauna ayatal lail. Kami hilangkan, kami susulkan ayat malam itu dengan siang. Dan ketika siang datang, apa fungsinya? Wa ja'alna ayatan nahari, dan kami jadikan tanda atau ayat siang itu mubasyiratan, sebagai tempat untuk melihat. Kata mubasyiratan di sini bisa bermakna zahir, mata kepala, bisa juga bermakna batin, mata hati. Kalau bermakna batin namanya basirah. Ya. Mubasyiratan untuk apa? Litabtagu, agar mereka mencari fadlan, karunia, mirabikum, dari Tuhan kalian. Kata mencari karunia dari Tuhan ini juga dua macam. Pertama, di siang hari bisa mencari rezeki, menjual, berdagang, ke kantor dan sebagainya. Tapi bisa juga mencari wali. Karena ketika Allah menggunakan kata wasilah, juga menggunakan kata-kata wabtagi di surat Al-Maidah yang kita baca. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghi ilaihil wasilah. Nah, mereka yang berhak menjadi wasilah itu adalah mereka yang Allah berikan karunia, fadlan min rabbikum. Ya. Sehingga apa yang terjadi kepada walita'lamu adadas sinina wal hisab. Sehingga kita bisa mengetahui adadas sinin, bilangan-bilangan tahun, kita mengetahui bilangan disandarkan kepada pergantian tahun, wal hisab, dan kemudian perhitungan. Ya. Wa kulla syai'in. Ini penutupnya, kita ini kata-kata tadi ini. Ya. Fasalnahu, ingat kata-kata fasalnahu di sini. Ya. Allah mengatakan di sini, wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, fasalnahu, kami jelaskan, kami uraikan, tafsila, dengan sejelas-jelasnya. Pengulangan kata fasalna menjadi tafsila artinya kami jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ya. Kami terangkan dengan seterang-terangnya. Fasalnahu. Fasalna itu sebetulnya lebih kepada mendeskripsikan. Ya, kami mendeskripsikan dengan sejelas-jelasnya. Mendescribe itu kan menjelaskan, menguraikan. Jadi terurai dengan seperti kalau misalnya ada benang kusut kan diurai, itu fasalna. Pasti jemaah sekalian biasa melihat benang kusut. Nah, benang kusut itu kalau diurai itu kalau langsung lega. Benang kusut itu kalau diurai, kalau tadinya kelihatannya banyak, begitu diurai ternyata cuma satu lembar saja itu benang. Ada satu ujungnya, satu pangkalnya, satu ujungnya, satu pangkalnya, satu awalnya, satu akhirnya. Waktu tadi kusut itu banyak sekali, pusing melihatnya. Ternyata begitu telah diuraikan, sudah dihilangkan kusutnya, maka kemudian menjadi jelas. Ya, jadi fasalnahu tafsila. Segala sesuatu, kulla syai'in, segala sesuatu, fasalnahu tafsila. Dan ini berlaku pada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu jelas menjelaskan segala sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu tidak jelas, itu tidak benar. Kalau ada orang Islam masih belum bisa menjawab perkara-perkara sebagian manusia, maka itu menunjukkan bahwa dia belum paham Al-Quran. Karena asumsinya orang yang paham Al-Quran, dengan sepaham-pahamnya harusnya bisa menjelaskan seluruh masalah manusia. Semua pertanyaan yang mungkin muncul pasti akan bisa dijelaskan dengan Al-Quran. Tidak ada satupun pertanyaan yang tidak dijawab oleh Al-Quran. Kalau ada pertanyaan yang kelihatannya tidak dijawab, bukan karena Al-Quran tidak punya jawaban, tapi karena pertanyaan itu salah. Ada pertanyaan salah. Kalau pertanyaan salah, tidak ada jawabannya. Karena pada pertanyaan yang benar, sudah include di dalamnya jawabannya yang benar. Jadi pada pertanyaan yang benar, sudah include, sudah inherent
di dalamnya jawabannya yang benar. Jadi kalau pertanyaannya salah, maka tidak include, tidak inherent di dalamnya jawabannya yang benar. Yang ada adalah salah juga. Nah, Al-Quran mengatakan wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Nah, jadi yang tadi kita lihat. Jadi kami jelaskan sejelas-jelasnya semuanya bagi orang yang beriman. Hal yanzuruna illa ta'wilah. Bagi mereka-mereka yang tidak mempelajari Al-Quran, maka apa sesungguhnya mereka yang terjadi pada mereka? Yaitu menunggu kejadian apa yang dijanjikan oleh Al-Quran. Apa yang dibicarakan dalam Al-Quran akan menjadi kenyataan semuanya nanti. Dan ketika Al-Quran itu menjadi kenyataan, menjadi fakta, entah di dunia atau di akhirat, itu namanya ta'wil daripada Al-Quran. Jadi namanya ta'wil. Jadi siapapun juga termasuk kita, apalagi tadi mereka yang disebut dengan al-kafirin tadi. Kan tadi dikatakan innallaha harramahuma alal qaumil kafirin atau kalal kafirin. Al-kafirin itu adalah mereka yang menolak kitab suci, padahal Al-Quran itu adalah berbicara tentang nyata, realitas, reality, fakta. Kalau sekarang belum jadi fakta, nanti akan jadi fakta. Kalau sekarang belum jadi realitas, nanti akan menjadi realitas. Kalau sekarang belum jadi nyata, nanti akan menjadi nyata. Nah, maka mereka yang tidak menggunakan Al-Quran atau tidak mempelajari Al-Quran, bukan berarti mereka bisa menghindar dari apa yang ada dalam Al-Quran. Tidak bisa. Jadi bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang tidak mempelajari Al-Quran, cepat atau lambat pasti akan berhadapan dengan kenyataan yang ada di dalam Al-Quran. Semuanya kita dalam keadaan menunggu. Tiadalah yang manusia tunggu illa kecuali ta'wilnya. Apa itu ta'wil? Adalah kenyataan. Jadi Al-Quran ini kan adalah ibaratnya konsep. Nanti akan konsep ini menjadi fakta. Contohnya misalnya, bagi seorang arsitek, sebelum bikin bangunan itu sudah harus selesai di kepalanya. Jadi begitu arsitek disodorkan kepadanya sebidang tanah tertentu, luasnya sekian kali sekian, mau bikin rumah sekian, itu langsung selesai di kepalanya seorang arsitek. Ya, rumahnya, layoutnya di dalam, jumlah kamarnya berapa, ruang tamunya seperti apa, kamar makannya di mana, apakah tingkat atau tidak, kemudian face-nya, penampakan depannya, kiri kanannya seperti apa, semuanya ada. Bahkan bahan-bahannya pun, bahan bangunan digunakan semuanya ada di situ. Jenis besi yang ada di dalam tiang betonnya seperti apa, apakah mulus ataukah ulir, itu semuanya ada di kepalanya arsiteknya. Nah, setelah di kepalanya arsitek itu sempurna, nanti akan keluar menjadi fakta, menjadi bangunan beneran. Nah, ketika muncul bangunan seperti yang dipikirkan oleh arsiteknya, maka bangunan itu namanya ta'wil daripada konsep bangunan yang tadinya ada di kepala arsitek. Nah, Al-Quran ini semacam itu. Al-Quran ini ibaratnya adalah isi kepalanya arsitek alam semesta, yaitu Allah SWT. Dan pada saatnya nanti semua yang ada di dalam konsep atau isi kepala sang arsitek alam semesta ini, kehidupan ini akan menjadi nyata, menjadi fakta, menjadi realitas, menjadi reality. Ya. Maka semua manusia menunggu kenyataan itu. Contoh misalnya alam barzah. Pasti semuanya akan ke sana. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang kedap, yang anti terhadap kematian. Tidak ada orang yang bisa sampai sekarang manusia belum menemukan obat anti mati. Ya. Belum ada sekarang ahli kimia, ahli pembuat obat-obatan yang bisa membuat obat-obatan anti mati. Nggak ada. Ya. Anti COVID ada, tapi anti mati tidak ada. Ya, yang ada adalah obat mempercepat kematian ada, tapi obat anti mati sampai sekarang tidak ada. Ya. Tidak ada orang ahli farmasi, apoteker, kalau di Indonesia namanya apoteker, yang bisa membuat obat anti mati. Semuanya kita mati.
Dan ketika kita mati, tahapan-tahapan itu kita lewati. Tahapan pertama adalah sakratul maut, tahapan kedua adalah alam barzah, tahapan ketiga adalah pada mahsyar, tahapan keempat adalah lewati tiang sirat, tahapan kelima adalah sorga atau neraka. Ya, itu pasti akan kita lewati. Dan semuanya itu dibicarakan dengan tuntas dan lengkap, rinci di dalam kitab suci Al-Quran. Bayangkan Al-Quran membicarakan pembicaraan, dialog antara ahli sorga dan ahli neraka. Bahkan Al-Quran membicarakan tentang adanya Ashabul Araf dan siapa saja yang ada di sana dan apa yang dilakukan terhadap orang-orang ada di pada mahsyar yang akan lewat di tiang sirat. Semuanya lengkap. Tidak ada buku selengkap ini. Ya. Maka Allah mengatakan, bagi mereka yang tidak pelajari Al-Quran, maka tiadalah mereka tunggu kecuali. Ya, jadi tiadalah yang mereka tunggu illa. Jadi ini kecuali. Yang zuruna itu mereka tunggu. Tiadalah yang mereka tunggu illa kecuali ta'wilahu. Ta'wil. Ta'wil itu adalah penjelasan asli daripada simbol-simbol ataukah kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Ini kan Al-Quran kan cuma kata-kata. Nanti ada faktanya. Ya, contohnya misalnya Al-Quran bicara tentang sholat, itu kan cuma bicara sholat. Di mana fakta sholat? Ya di orang Islam yang sholat. Kalau pada zaman dulu ya Nabi yang sholat, itulah faktanya sholat dalam Al-Quran. Nah jadi artinya Al-Quran adalah konsep, kata-kata, dan nanti ada faktanya, kenyataannya. Terutama kaitannya dengan kehidupan akhirat. Semuanya ada. Kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah. Semuanya akan menjadi kenyataan nantinya. Apakah kita diterima Allah atau ditolak? Apakah kita bisa dekat dengan Allah atau dijauhkan? Nah, itu semuanya akan ada faktanya nantinya. Ada nanti realitasnya. Realitas dari semuanya itu adalah takwilnya namanya. Makanya ketika Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa tentang makna-makna dari seluruh perbuatan-perbuatan yang tidak difahami Nabi Musa tadinya, maka Nabi Khidir mengatakan itulah takwil. Jadi ketika Nabi Khidir melubangi perahu, itu bukan makna sesungguhnya. Ada makna sesungguhnya di balik semuanya itu. Ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil, itu bukan fakta yang sesungguhnya. Itu ada maknanya. Nah, makna-makna di balik daripada perbuatan-perbuatan zahir itu adalah namanya takwil. Jadi bisa kita katakan takwil itu adalah realitas yang berada di balik kejadian yang terindrai. Yang terindrai tadi Nabi Khidir melubangi perahu. Itu indranya. Tetapi bagaimana dengan rasionalnya di belakang semua itu? Ada penjelasannya, ada hakikatnya. Dan kalau kita terima hakikatnya, kita bersyukur untung Nabi Khidir melubangi perahu itu. Begitu kita tahu, untung Nabi Khidir membunuh anak itu. Dan Nabi Khidir mengatakan, saya tidak melakukan ini karena keinginanku, tapi semata-mata karena Allah. Jadi semua perbuatan Nabi Khidir yang seakan-akan kita tentang itu perbuatan Allah. Dan Allah berbuat adalah mempunyai otoritas untuk berbuat. Kenapa? Karena dialah yang memulai segala sesuatunya. Dialah yang mulai penciptaan manusia, maka kalau dia ingin matikan manusia, itu hak dia. Dan tidak ada yang salah di sana. Nah, maka kita ketemu kata ta'wil di sana di surat Al-Kahfi. Coba kita lihat di sini dulu. Kita lihat surat Al-Kahfi dulu ini. Ya. Allah mengatakan begini. Surat Al-Kahfi 78 ini kita bicara ta'wil dulu. Qala Nabi Khidir berkata, ini Khidir. Nabi Khidir berkata, hada firaku baini wa bainika. Inilah perpisahan antara aku dan kamu, yaitu dengan Nabi Musa. Karena cuma 3 kali boleh melanggar. Lebih dari itu sudah harus terjadi perpisahan. Hadza firaku baini wa bainaka. Sudah 3 kali Nabi Musa melanggar, maka kemudian Nabi Khidir mengatakan hadza firaku baini wa bainika. Saunabbiuka, saya akan menjelaskan. Unabbi itu menjelaskan, memberitahukan. Unabbi dari kata naba, berita, memberitakan, menginfokan. Saya akan menginfokan kepada kamu, wahai Musa, bi ta'wil ini, tulisannya ta'wil. Ta'wil, ya. Ma apa-apa lam yang belum tastati sanggup alai sabra. Kamu tidak sanggup untuk menunggunya.
Jadi apa yang terjadi pada saat Nabi Musa membelungi perahu itu bukan hakikatnya. Ada nanti yang akan diceritakan yang tidak sabar Nabi Musa menunggunya. Jadi kesimpulannya, takwil itu untuk kita dapatkan butuh kesabaran. Al-Quran butuh kesabaran untuk pelajarinya agar Allah mengajarkan kepada kita langsung ke dalam jiwa kita, yaitu takwilnya dalam bentuk inspirasi atau ilham. Ya, nanti Allah akan menyampaikan kepada kita tuh takwil semua ayat-ayat. Yang penting kita rajin membacanya terus-menerus. Allah akan mengajarkan kepada kita. Nanti kita heran sendiri, kok tiba-tiba kita tahu, kok tiba-tiba kita mengerti. Nah, Allah mengatakan, asalkan kamu sabar, saya akan sampaikan takwilnya. Maka Nabi Haidar mengatakan kepada Nabi Musa, Sa'unabbiuka, saya akan menginfokan kepadamu takwil dari semua perbuatan-perbuatan. Di sini adalah perbuatan-perbuatan lam tastati' alaihi sabra, yang kamu belum sanggup menunggunya dengan sabar. Jadi syarat untuk dapatkan takwil adalah sabar. Ya. Dan sabar itu di dalamnya ada variabel waktu. Ya. Jadi kita sudah lihat tadi mana kata takwil. Ya, jadi takwil. Dan takwil itu bagi orang-orang yang bagi orang-orang tertentu bisa dicari-cari takwil. Maksudnya itu diada-adakan. Nah, kalau diada-adakan sebetulnya bukan takwil namanya. Tapi ada orang yang mencoba mengada-adakan seakan-akan itu takwil, padahal bukan takwil. Ya. Contohnya bisa kita lihat dalam surat Ali Imran misalnya. Ya. Kita lihat dalam surat Ali Imran di sini. Ya. Surat yang ketiga. Ayat 7. Walladzi anzal alaikal kitaba, dialah Allah menurunkan kepada Muhammad kitab suci atau Al-Quran. Minhu, diantara isi daripada Al-Quran itu adalah ayatun muhkamatun. Ada ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang bersifat empirik. Hunna ummul kitab, itulah induk daripada Al-Quran, yaitu ayat-ayat yang bisa langsung diverifikasi secara indrawi di dunia ini. Wa ukharu, dan yang lainnya, maksudnya ayat yang lainnya adalah mutasyabihat, yaitu mutasyabihat artinya apa? Tuhan membuat perumpamaan-perumpamaan. Kenapa? Karena tidak terjangkau oleh panca indera. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun, maka adapun orang-orang yang di dalam kalbunya ada zaygun, ada penyakit hati, yaitu cinta dunia tadinya, fayattabi'una, maka mereka akan mengikuti atau mengambil matasyabah minhu, ayat-ayat yang mutasyabihat saja. Kenapa? Karena tidak bisa dilihat oleh manusia. Surga neraka nggak bisa kelihatan. Maka diambil ayat-ayat mutasyabihat itu dengan ibtighaat fitnah, untuk menimbulkan fitnah. Ibtigha itu untuk menimbulkan, untuk mencari-cari fitnah. Ibtigha ini kan obtagi, mencari-cari fitnah. Wabtiga tawil, dengan mencari-cari tawilnya ini dia. Jadi untuk menimbulkan fitnah dibuat-buatlah tadi kata-kata ibtigha tawil itu dibuat-buat. Diada-adakan tawilnya. Ya namanya diada-adakan tawil kan bukan tawil namanya. Ceritanya dibuat-buat. Namanya dibuat-buat ceritanya kan berarti bukan cerita yang sungguhnya. Takwilnya dibuat-buat berarti itu bukan takwil yang sungguhnya. Ya. Takwil daripada ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya tadi mutasyabihat ini, yang tahu siapa nih? Wa ma ya'lamu ta'wilahu, tiada yang mengetahui takwilnya illa kecuali Allahu warasikhuna fil ilmi, yaitu Allah dan orang-orang mendalam ilmunya tentang Al-Quran. Jadi wa ma ya'lamu ta'wil, tiada yang mengetahui takwil daripada ayat-ayat mutasyabihat itu kecuali Allah dan ar-rasikhuna fil ilmi, Allah dan orang-orang yang mendalam renungannya dalam ilmu, mendalam pengetahuannya dalam ilmu. Artinya memperdalam Al-Quran terus dipelajari, akhirnya dia rasikhuna fil ilmi. Terutama lagi di sini adalah orang-orang suci, insan kamil. Nah, seperti itu. Jadi ada takwil di sini muncul juga. Jadi dengan demikian takwil itu sumbernya dari Allah karena ini Al-Quran. Kalau perbuatan kita yang paling tahu takwilnya kita, tapi kalau Al-Quran ya Allah, karena ini sumbernya dari Allah. Nah, bagaimana caranya Allah berikan kepada kita tadi? Berilmu tadi, rasikhuna fil ilmi, mendalam dalam ilmu. Ya. Bagaimana cara mendalam dalam ilmu? Ya waktu yang disiapkan untuk itu harus lebih banyak.
namanya mendalam. Kita balik lagi, hal yanzuruna ila ta'wilahu, tiadalah mereka tunggu kecuali ta'wil daripada Al-Quran. Yauma ya'ti ta'wiluhu, ketika ta'wil daripada Al-Quran itu sudah datang, maksudnya realitas daripada konsep Al-Quran itu sudah menjadi fakta, yaqulul ladzina nasuhu, maka berkatalah orang-orang yang tadinya melupakan min qabl sebelumnya, yang ketika di dunia melupakan Allah dan hari akhirat. Apa kata mereka? Qad ja'at rusul rabbina, sungguh telah datang rasul kami. Jadi baru mereka berkata. Ya. Jadi pada ketika takwilnya sudah menjadi kenyataan, berkatalah mereka yang melupakan Allah sebelumnya dan akhirat, dia katakan apa? Qad ja'at rusul rabbina. Barulah dia mengakui bahwa ternyata kita sendiri yang rugi, ternyata dulu di dunia Rasul Tuhan kami telah datang kepada kami bilhaq, mengajarkan kita dengan kebenaran, yaitu Al-Quran. Ya. Fahallana min syifa, maka masih adakah ya Allah, kira-kira begitulah. Maka masih adakah bagi kami pemberi syafaat, ini syifaat. Jadi di sana baru dia menyesal, masih adakah ya Allah bagi kami untuk mendapatkan syafaat. Syafaat itu syafaat, pemberi syafaat. Masih adakah Tuhan bagi kami orang yang akan berikan syafaat kepada kami. Fayashfa'u lana, agar mereka berikan syafaat kepada kami. Fayashfa'u lana. Aw nuraddu, ataukah kami dikembalikan ke dunia saja Tuhan. Jadi dua saja yang dia minta. Ya Allah, karena sudah menjadi kenyataan ini, kehidupan akhirat benar-benar terjadi, mereka mengatakan, ya Allah, masih adakah pemberi syafaat yang akan memberikan syafaat kepada kami? Kalau tidak ada, ya Allah, nuraddu, kami berharap akan dikembalikan ke dunia, agar kami melakukan na'mal ghairal ladzi kunna na'mal, agar kami beramal dengan amalan yang bukan, ini gair ini bukan, alladzi kunna na'mal, yang kami dulu kerjakan ini. Kami beramal dengan amalan yang bukan kami kerjakan dulu di dunia, karena dulu kami tidak mempelajari Al-Quran, kami ingin kembali ke dunia mempelajari Al-Quran. Tapi apa kata Allah? Qad khasiru anfusahum, mereka telah merugikan dirinya sendiri. Khasiru anfusahum, mereka merugikan. Karena Allah berikan waktu kepada mereka, tapi mereka tidak bisa membuat skala prioritas. Ya, kalau Tom memiliki skala prioritas, membuat Al-Quran itu nomor kesekian. Jadi nanti kalau sudah tidak ada lagi kegiatannya yang penting, baru Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dianggap tidak penting. Kenapa? Karena nanti dipelajari kalau tidak ada lagi yang penting. Begitu dia mempelajari Al-Quran dan ada yang penting yang lain, pindah lagi ke situ. Misalnya belajar Al-Quran tapi bertepatan dengan acara kawinan, dia ke kawinan. Belajar Al-Quran bertepatan dengan waktu jogging, dia pergi jogging. Nah seperti itu. Mereka, apa kata Allah? Qad khasiru anfusahum, sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri. Wa dalla anhum ma kanu yaftarun, dan semua yang mereka adakan, joggingnya, persahabatannya di dunia mereka maintain daripada Allah. Mereka lebih maintain persahabatannya di dunia daripada persahabatannya dengan Allah. Apa yang terjadi kemudian? Semuanya itu akan hilang. Wa dalla anhum ma kanu yaftarun, hilanglah dari mereka apa mereka adakan. Nah, jadi inilah jelaskan sebagai penyesalan kita nanti di akhirat, dan tentu kita tidak ingin masuk dalam wilayah seperti ini. Karena kalau kita masuk di sini, ya tidak bisa kembali ke dunia. Kita mengatakan nuradu, ya Allah kembalikan kami ke dunia, ya tidak mungkin. Ya, tidak ada orang yang bisa kembalikan ke dunia lagi. Kematian bagi kita cuma sekali, dan setelah itu tidak akan pernah kembali lagi. Inna rabbakumullah, ini ayat 54 tadi 53. Inna rabbakumullah, sungguhnya Tuhan kalian adalah Allah. Jadi ini adalah inna, sesungguhnya rabbukum, Tuhan kalian adalah Allah. Ya.
Sungguhnya Tuhan kalian adalah Allah. Siapa itu Allah? Tulisan? Bukan. Ini hanya tulisan, tapi bukan ini Allah. Ini tulisan Allah. Ingat, ini tulisan Allah. Ini bukan Allah. Ini tulisan Allah. Harus bedakan. Ini bukan Allah. Ini tulisan Allah. Ya. Tulisan Allah itu adalah simbol-simbol yang muncul dari alat yang kita gunakan nulis. Bisa pena, bisa di pasir pakai tangan. Pokoknya namanya tulisan itu simbol. Nah, ini adalah simbol kata Allah, bukan Allah. Ya. Nah, siapa itu Allah? Allah ialah, ini diterangkan. Allah ialah Allah yang asli ya, bukan tulisan. Allah yang sungguhnya adalah alladzi, yaitu dia yang, zat yang khalaqas samawati wal arda. Yang telah menciptakan langit dan bumi. As-samawati wal arda. Jadi alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayam, di dalam 6 masa. Fi sittati ayam. Menciptakan langit dan bumi fi sittati ayam, dalam 6 masa. Sita ayam, 6 masa. Jadi menciptakan langit dan bumi 6 masa, 6 periode. Artinya bahwa ketika alam semesta belum tercipta, baru keluar dari tidak ada menjadi ada, kan alam ternyata tidak ada secara real. Tapi ada secara ilmu pada diri Tuhan, tapi secara real tidak ada. Jadi kalau kita mengatakan dari tidak ada menjadi ada, maksudnya tidak ada secara real, tidak ada secara fisik. Lalu kemudian ada secara fisik. Jadi ketika alam semesta ini keluar dari ketiadaannya menjadi ada, Tuhan cukup mengatakan kun. Tapi setelah muncul dalam keberadaannya, baru kemudian dia berproses. Nah, namanya proses itu butuh masa. Berdasarkan ayat ini ada 6 masa. Ya. Ada 6 masa. Seperti kita sekarang menjadi seperti ini, ada masanya juga, ada periodenya. Periode pertama adalah periode nabati dan hewani. Kita tadinya ada di hewan-hewan dan di tumbuh-tumbuhan. Setelah itu periode berikutnya masuk ke dalam tubuh orang tua kita. Periode berikutnya tersimpan di dalam sulbi orang tua kita. Periode berikutnya tersimpan di rahim ibu kita. Nah, seperti itu periodenya. Baru setelah itu kita keluar seperti sekarang. Itulah periode, ya, tahapan-tahapan. Itu ketika masuk dalam ruang waktu, otomatis ada periode. Ya. Jadi begitu muncul di alam ruang waktu, maka dia harus mengikuti proses. Ya, proses itu ada ruang dan waktu. Nah, jadi Allah menciptakan langit dan bumi ini 6 masa. Jadi Allah yang kita maksud di sini bukan tulisannya, tetapi zat. Dia yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Thumma kemudian istawa al arsy. Kemudian dia istawa. Ya. Dia beristiwa pada arasy Allah. Ya. Dia mengendalikan segala sesuatunya di arasy Allah, di arasy-Nya. Yughshil laila nahara yatlubu wasisa. Seakan-akan kita lihat bahwa malam itu otomatis mengikuti siang ataukah malam menutupi siang. Tapi sebetulnya itu perbuatan Allah dari arasy-Nya. Kan dia tadi menciptakan nih. Karena malam dan siang itu berputar, itu bagian dari proses penciptaan. Maka ketika malam hilang dan siang muncul, itu di sana ada aktivitas Tuhan. Yang kita tidak lihat, yang kita lihat cuma malam dan siangnya. Tapi sebetulnya Yughshi, dialah. Kata-kata Yughshi ini dialah. Dialah yang menutup malam dengan siang, yatlubu wasisa, dan kemudian saling berganti. Yatlubu itu saling mengikuti. Hatitha, dengan cepat. Maksudnya itu sebetulnya cepat. Karena perputaran bumi itu sekian ribu kilometer per jam. Wasyamsa wal qamara, matahari dan bulan. Wan nujuma, bintang-bintang. Musakharatin biamri, semuanya bergerak. Musakhara itu dengan beredar. Musakharatin bi amrihi, dengan perintahnya. Jadi amr Tuhan di sana ada. Namanya amr itu tidak kelihatan. Yang kita lihat malamnya, siangnya. Yang kita lihat pergantiannya. Yang kita lihat matahari, bulan, dan bintangnya. Tetapi di sana ada hukum. Hukum inilah yang kemudian disebut orang dengan hukum alam. Pada sebetulnya itu adalah hukum Allah. Karena Allah lah alladzi khalaqa, yang menciptakan. Bi amri, amarnya.
Ala lahul khalqu wal amr. Catatlah bahwa Allah itu memiliki dua wilayah ini. Ayat 50 mengatakan ala catat. Ini adalah catatlah, ketahuilah bahwa Allah punya dua hal. Ya, di sisi Allah yang dipegang Allah dua, al khalqu wal amru. Jadi Allah memiliki al khalqu wal amru nih. Ya. Al khalqu wal amru. Khalq ini adalah ciptaan. Ciptaan itu adalah sesuatu yang muncul di alam ruang dan waktu. Sedangkan al-amr adalah yang berada di balik terjadinya perubahan di alam ruang waktu itu. Karena yang terjadi di alam ruang waktu itu adalah perubahan terus-menerus. Ya. Para filosof Yunani dulu mengatakan bahwa semua yang ada di dalam ruang waktu ini adalah berubah. Pantare, semuanya berubah. Satu-satunya yang tidak berubah di alam ruang waktu adalah perubahan itu sendiri. Itu adalah al-khalq. Nah, tetapi ada yang tidak kelihatan di balik ruang waktu itu, yaitu amr. Ada urusan, ada hukumnya, ada amrnya. Jadi Allah itu punya dua khalq dan amr. Misalnya kita lihat misalnya matahari, itu kan khalq. Kita lupa bahwa matahari itu ternyata berputar pada sumbunya. Kita merasakan, kita melihat bumi dan kita tidak perlu lihat ke angkasa. Menunduk saya ke bawah sudah lihat bumi. Nah, bumi itu kan kelihatannya tetap. Ternyata dia berputar. Putarannya dua kali. Ada berputar pada sumbunya dan berputar mengelilingi matahari. Dan tidak ada yang kita rasakan. Nah, apa yang menyebabkan bumi berputar pada sumbunya dan berputar mengelilingi matahari atau berevolusi dan berevolusi, berotasi dan berevolusi adalah amarnya Allah. Jadi ada amar di sana. Nah, jemaah sekalian berbahagia, amar itu hukum dan hukum itu tetap. Ini tetap, ini berubah. Ingat, ini berubah, ini tetap. Ya. Jadi yang berubah ini adalah dikendalikan oleh yang tidak berubah. Ya. Tidak berubah. Jadi kalau ada yang bertanya bahwa kehidupan ini adalah berevolusi dari satu sel menjadi banyak sel, dari ubur-ubur menjadi manusia, kira-kira itulah jangka panjang setelah berjuta-juta atau bermiliar tahun. Ya, kata para ilmuwan seperti itu. Pertanyaannya bagaimana dengan amrnya? Hukumnya apakah berevolusi juga? Ya. Apakah hukum juga berevolusi? Jawabannya tentu tidak. Kan berarti ada sesuatu yang tidak terkena hukum evolusi, yaitu hukum itu sendiri. Ya. Jadi ala lahul khalqu wal amru. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha suci Allah, Tuhannya seluruh alam. Jadi kata al-alam di sini, ada Rabb di sini menunjukkan bahwa alam ini bertuhan, ada Rabbnya. Jadi ketika kita melihat alam, harusnya melihat Tuhannya. Ketika kita melihat tadi perubahan, kita lihat amarnya. Ketika kita lihat amarnya, kita lihat Allah. Kenapa? Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah Tuhanlah yang punya ciptaan dan hukuman, perintah. Ya. Nah, jadi ini diungkapkan di dalam Al-Quran berkali-kali. Ya. Kalau kita lihat misalnya dalam surat As-Sajdah, kita lihat surat As-Sajdah di sini. Ya. Nah, ini kita lihat surat As-Sajdah ayat 4 ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, fi sittati ayyam. Selama 6 masa. Summa stawal arash, kemudian dia istiwa di arash. Malakum min duni walin. Makanya karena semuanya adalah dari Allah, tidak ada yang pantas bagi kalian selain daripada Allah untuk menjadi wali. Wala syafi', tidak ada juga beri syafaat. Afala tatazakkarun, kenapa kalian tidak bisa belajar, mengambil pelajaran? Yudabbirul amra, ini dia. Dialah yang mengatur urusan ini. Tadi al-amr kan, ala lahul khalq wal amr. Dialah yudabbirul amr. Yang kita lihat tadi itu adalah langit dan bumi, ciptaan. Ternyata di balik ciptaan ada amr. Di balik amr dia, yudabbirul amra. Yudabbirul amr. Dialah yang mengatur semuanya itu. Jadi ketika kita melihat semuanya ini bergerak berdasarkan hukum, ternyata di balik hukum itu adalah dia, yudabbirul amra. Kita langsung lagi ke 55. Sekarang apa yang harus kita lakukan setelah menyadari bahwa kita ternyata tidak pernah berpisah dengan Allah? Ruang waktu dia. Amr di balik ruang waktu dia. Terus apa yang bukan dia?
Yang namanya ruang waktu itu apa saja. Antara bumi dan langit kan ruang. Itu juga dia punya. Bumi berputar melahirkan ada namanya alat penghitung, namanya waktu. Waktu itu kan alat penghitung gerak sebetulnya. Jadi tidak ada waktu kalau tidak ada gerak. Nah, kesimpulannya kita tidak pernah bisa lepas dari dia. Dia muhit, dia meliputi kita segala sesuatunya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Cuma satu. Datang kepadanya dengan penuh rasa rendah hati. Tadarruan wa khifatan. Coba kita lihat. Tuhan mengatakan tinggal satu saja harapan kita, berdoalah. Berdoa itu artinya menunjukkan ketidakberdayaan kita. Uda'u. Jadi cuma satu saja harapan kita. Uda'u. Berdoa kepada siapa? Rabbakum, Tuhan. Uda'u Rabbakum. Serulah, panggillah Tuhan kalian. Karena kalian tidak punya apa-apa. Dan memanggil Tuhan kalian tadarruan, dalam keadaan merendah, karena kita tidak punya apa-apa. Wa khufyatan, dalam keadaan penuh dengan rasa takut. Khufyat itu rasa takut. Lembut. Khufyatan. Dalam pengertian tidak perlu orang lain tahu. Jadi kalau kita berdoa nggak perlu diumumkan, saya mau berdoa, nggak perlu. Tadarruan wa khufyatan. Cuma kita yang tahu. Karena yang namanya doa itu terkadang menjadi aib kita juga. Kalau kita mencintai dunia itu aib sebetulnya. Wah, Bapak itu kok cinta dunia. Nah, kalau kita kemudian mengumumkan doa kita, saya mau minta ini, ya namanya tidak khufyatan. Ya, khufyat itu dari kata bisa berarti menyembunyikan. Dan karenanya disebut dengan lembut. Lembut itu artinya tidak kelihatan. Ini kata-kata khufyatan di sini artikan lembut. Allah katakan uda'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kepada Tuhan kalian dalam keadaan merendah diri. Wa khufyatan, dengan suara yang lembut. Ya. Innau, karena sungguhnya dia la yuhibbul mu'tadin, tidak suka orang melanggar. Apa namanya mu'tadin di sini? Melanggar ini tadi, berdoa tetapi mengangkat dirinya. Berdoa tetapi kemudian wa khufyatan. Ya. Jadi orang yang berdoa itu tidak perlu tidak perlu menggaungkan, tidak perlu mengglorifikasi bahwa saya itu adalah pintar berdoa. Tidak seperti itu. Ya. Karena kalau ada kata saya pintar berdoa, itu tidak tadarruan namanya. Jadi bahkan orang tidak perlu tahu kalau kita itu sebetulnya berdoa dan doa kita terijabah oleh Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita publikasi, ya kita tidak tadarruan. Uda'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Karena Allah tidak suka melampaui batas. Batas apa di sini maksudnya? Yaitu sini tadarruan wa khifatan. Nah, jemaah sekalian, ini diulangi nanti di akhir surat Al-Araf ini. Al-Araf ini kan 206 ayat ya. Di ayat 205 ada muncul lagi di sini, diulangi kembali. Coba kita lihat. Ini kita lihat surat Al-Araf ini. 205. Ini Al-Araf ini cuma sampai 206 ini, sampai di sini habis di sini. Ini nggak mau lagi habis ya. Nah, jadi 209 ini menjelang terakhir Allah mengatakan wadhkur rabbaka. Sebutlah nama Tuhanmu fi nafsik, dalam dirimu saja nih. Jadi tidak perlu dipublikasikan. Ya. Wadhkur rabbaka. Sebutlah nama Tuhanmu fi nafsika, di dalam dirimu. Ya. Dalam jiwamu. Tadarruan wa khifatan. Sama tadi kan? Jadi sebutlah nama Tuhanmu di dalam dirimu. Sebut itu tadi adalah berdoa. Wada'u rabbakum. Kata di sini wada'u rabbakum. Jadi sama di sini maksudnya. Wadhkur rabbaka. Sebutlah nama Tuhanmu atau sebutlah Tuhanmu fi, di dalam nafsik. Artinya cuma kita yang tahu saja. Tadarruan wa khifatan. Makanya kan itu sebetulnya salat doa adalah salat tengah malam. Itu kan sebetulnya isinya berdoa sebetulnya. Kenapa dilakukan tengah malam? Agar tidak ada orang tahu. Jadi sebaik-baiknya orang salat malam adalah bahkan pasangannya pun tidak tahu kalau dia bangun salat malam. Ya. Jadi wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Makanya kan salat malam itu adalah salat dalam keadaan gelap gulita sebetulnya. Malam itu kan gelap. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau bangun malam salat, jangan nyalakan lampu semuanya, mengganggu orang.
Ya, lampu dinyalakan seadanya saja waktu supaya tidak nabrak kursi itu berjalan. Kalau bisa sudah sholat ya matikan lampunya lagi, sholat dalam keadaan gelap. Ya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Sebutlah namamu dalam dirimu saja dalam keadaan tadarruan wa khifatan. Wadunal jar, tanpa suara yang keras. Kata suara keras di sini suara yang keras atau diumumkan kepada orang-orang. Ya. Wadunal jahri, dan tanpa suara yang keras. Nih, minal qaul suara. Dunal jahri minal qauli, tidak keras suaranya. Supaya apa? Supaya tidak orang tahu. Nah, kalau kita publikasikan, saya berdoa minta ini, orang tahu semuanya. Padahal Tuhan mengatakan, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kata-katanya tidak boleh keras. Bil quduwi wal asal. Nih, di waktu pagi dan petang atau setiap saat berdoa. Tidak perlu kita bikin tidak perlu bikin jadwal. Setiap 1 bulan saya berdoa, setiap 3 bulan saya berdoa. Tidak perlu. Ini bil quduwi wal asal. Waktu pagi dan waktu petang. Bil quduwi wal asal. Wala takun minal ghafilin. Jangan termasuk orang yang gafil lalai. Nah, jadi jemaah sekalian, udah jelas ya yang namanya tadarruan wa khufyatan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau benar dari Allah, kalau ada yang salah, khilaf dan sebagainya, itu kekurangan pribadi al-fakir. Jangan diambil, tinggalkan saja. Ambillah dari Al-Quran, karena Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya, dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baik guys. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Boleh ke dicantumkan 3 urusan ni dalam kata kutiupkan rohku padamu? Lantas ayat yang Ustaz kata tadi wazkur rabbaka fi nafsik berlaku dalam ayat 54 di mana falakas samawati wal ard, apa yang tercetus di luar kita tadi itu setelah roh tadi masuk, maka itu berasal-usul daripada musakharati bi amri. Allah memperlihatkan betapa hebatnya daripada penguasaan arasy Allah tadi mengelolai segala sesuatu, dan ini yang dipersaksikan oleh nafs tadi sebagai tabarakallah rabbul alamin. Jadi pencerahan cantuman tadi barakallah. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi intinya ada 3 ayat. Ini satu, yang kedua adalah ini ya. Yang kedua adalah ini. Ya. Ini juga ya. Ini tadi. Nah, ya dia. Ini adalah inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Kemudian tadi di sini ya. Kemudian yang ini adalah yang nomor 2 ini. Dan ayat yang ketiga yang ditanyakan Pak Nur tadi adalah surat ya, ini adalah surat 15 ya, Al-Hijr ayat 28 29 ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu. Ini ada di surat Al-Hijr ayat 29, ada juga di surat Shad ayat 72. Faida sawaituhu, apabila aku telah menyempurnakannya, wa nafakhtu, lalu kutiupkan fihi padanya mirruhi. Nah, di mana karu di sini? Tentu di dalam nafs di sini tadinya. Ya, di sini nafs. Di dalam nafs di sini tadi ya. Mana tadi ini Al-Araf ya ini. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Ya. Jadi ada di sini tempat ini. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Jadi di manakah ini tiupan ini? Di sini tadi ya. Mirruhi. Karena ruh itu ada pada diri kita, fakaulahu sajidin, maka Allah menyuruh seluruh makhluk untuk sujud. Kenapa? Karena di dalam dirinya tadi ada ruh Allah. Nah, karena ruh Allah pada diri kita, kan tidak perlu kita membesarkan suara berdasarkan ayat ini.
Kalau membesarkan suara seakan-akan Tuhan itu ada di luar sana. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qauli. Baru kemudian ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan kalian itu adalah mencakup segala-galanya, muhit, meliputi segala-galanya. Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila nahari yatlubuhu hasisa. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wasakhkhar. Pokoknya semuanya. Tidak ada yang lepas dari sini. Nah, ketahuilah, catatlah, lahu kepunyaan Allah lah semua ciptaan dan semua hukum, amr. Ada gravitasi, macam-macam hukum. Ada hukum kimia. Hukum kimia itu misalnya bisa dicampurkan zat ini dengan zat ini akan menjadi zat ini, itu kan hukum-hukum juga. Matematik juga adalah hukum. Jadi semuanya adalah kepunyaan Allah, itu hukum. Jadi Allah lahul khalqu wal amru. Nah, karena Allah itu telah menciptakan semuanya dan dirinya sendiri yang menciptakan itu bersama dengan kita, maka sebetulnya yang dibutuhkan cuma satu, yaitu menghilangkan ego kita, termasuk ego berdoa tadinya. Karena kalau kita berdoa, seperti tadi di ayat ini, uda'u rabbakum, ya, berdoalah kepada Tuhan, tadarruan wa khufyatan. Ini disampaikan setelah sebelumnya di sini tadinya. Buat Tuhan itu mencakup langit dan bumi. Nih, menciptakan langit, bumi, kemudian apa lagi di sini, macam-macam, malam, siang, perputaran malam dan siang, matahari, semuanya mencakup. Bahkan seluruh hal dan amr adalah milik Dia. Karena milik Dia, ya berdoalah kepadanya tadarruan wa khufyatan. Tidak perlu berteriak-teriak. Tidak perlu juga dipublikasi. Cukup Anda saja yang tahu. Inilah yang disebut dengan di ayat ini, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qauli, karena Dia bersama dengan kita selalu. Ya, forever, selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berpisah dengan kita. Kita lah yang pernah melupakan Dia, tapi Dia tidak pernah berpisah dengan kita. Ya. Dan karenanya apapun yang kita ucapkan dalam hati kita, Allah akan mengetahuinya, mendengarnya, melihat, dan mengetahuinya. Apakah suaranya besar atau kecil, sama saja bagi Tuhan. Makanya, kalau besar nanti mengganggu orang, bisa menimbulkan riya dan sebagainya, maka kemudian sebutlah nama Tuhanmu dalam keadaan tadarruan wa khifatan. Bayangkan kalau saya berdoa lalu merasa terijabah, lalu kemudian saya sampaikan kepada orang, itu bisa menimbulkan riya. Ya, maka cukup di dalam dirimu saja, kata Tuhan. Tadarruan wa khifatan. Rendahkan dirimu dan khifatan. Rasa takut. Ya, kalau ini khifatan sih rasa takut kan. Kalau yang tadi di sini khifatan, nih, khufyatan sama tadi. Ini adalah suara yang lembut. Khufyatan di sini adalah khifatan. Ya, dengan rasa takut. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian serbagi, inilah yang harus kita lakukan sehingga sebetulnya yang ada adalah kita sudah selalu bersama dengan Allah. Tinggal kesadaran kita dibawa ke sana. Berikutnya lagi. Di chat room Ustadz ada satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, ini Ustadz belajar konsep berdoa yang diajarkan Al-Quran. Sebenarnya kalau kita sudah ma'rifat Allah, kita sudah tidak perlu lagi berdoa meminta untuk hal yang duniawi, yang egoisme ya Ustadz ya. Itu aja. Iya, maksudnya dengan belajar ma'rifat Allah, kita sepertinya sudah selesai dengan urusan dunia ya Ustadz. Afwan Ustadz. Iya, baik. Jawabannya iya. Jadi kalau kita sudah sampai ke sana, ini seperti tadi kita lihat, ingatkan lagi di sini nih. Coba kita lihat ini. Kalau kita dan ini banyak dalam Al-Quran. Ini kita ambil satu contoh di surat Al-Ankabut ayat 64. Al-Ankabut itu surat 29 ayat 64. Coba kita lihat. Allah mengatakan wa ma hadhil hayatud dunya, tiadalah kehidupan dunia ini adalah kecuali senda-gurau dan permainan. Jadi kalau kita meminta yang sifatnya duniawi, kita meminta sesuatu yang sifatnya senda-gurau dan permainan, bukan yang serius. Iya, yang serius. Lalu apa yang harus kita minta? Yang serius, yaitu ad-daral akhirah. Itu mengatakan ad-daral akhirah lahya-lahyawan. Maka bisa kita lihat dalam Al-Quran. Semua doa-doa kita terkait dengan ad-daral akhirah. Ya. Memang ada kata-kata fi dunia hasanah, tapi kata-kata di situ adalah hasanah.
dan bersambung dengan wal akhirati hasanah. Baru waqina adzabannar. Jadi di sini nih. Ya, cobalah baca doa-doa dalam Al-Qur'an. Ya, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Itu dosa lagi. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, dan perbuatan kami yang melampaui batas. Ya. Kalau kita misalnya doa dengan untuk orang tua kita, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wala walidayya wa an amalan salihan wa an a'mala salihan tarda. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepadaku untuk bersyukur, mensyukuri nikmat-Mu dan nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku. Ya. Dan juga beri kemampuan kepada saya untuk beramal soleh yang Kamu ridhoi. Wan amalan soleh tardoh. Waslih li fi dzurriyyati, ya Allah, salehkanlah keturunanku. Ini tubtu ilaika, saya sekarang tobat kepadamu. Ini doa-doa seperti itu dalam Al-Quran. Ya, coba deh buka semuanya Al-Quran. Marilah kita belajar berdoa dari Al-Quran. Kalau kita tidak belajar berdoa dari Al-Quran, ya berarti kita berdoa berdasarkan hawa nafsu kita lagi. Nah, sedangkan Al-Quran mengatakan wa ma hadhil hayatud dunya, kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau. Jadi ketemu tadi penceramah juga menjadikan agama sebagai senda gurau, politik juga menjadikan agama hanya sebagai senda gurau, kita juga meminta kepada Allah senda gurau juga. Jadi ujungnya seperti itu. Ini yang menyebabkan negara semakin religius, semakin, mohon maaf, rendah kualitas IQ-nya. Karena tidak menjadi cerdas dengan itu. Nah, seharusnya yang kita minta adalah daral akhirah lahiyal hayawan. Jadi ini adalah pernyataan yang sangat tegas. Karena ini mulai dengan inna. Seakan-akan Tuhan mengatakan konsentrasilah ke sini, fokuslah ke sini, yaitu daral akhirah. Karena daral akhirah itu lamnya ini taukid. Jadi ini adalah dua kata di sini, la dan hiya. Kehidupan akhirat itu benar-benar dia adalah al-hayawan, kehidupan yang sesungguhnya. Hayawan di sini jangan bayangkan haywan ya. Bukan haywan, hayawan yaitu kehidupan yang sesungguhnya. Inilah kehidupan yang sesungguhnya. Disimulai dengan inna sesungguhnya, di sini lam taukid lagi. Sesungguhnya juga di sini kan sesungguhnya juga. Sesungguhnya sudah benar-benar dia itu. Dia siapa? Akhirat di sini. Jadi hiyanya sini kembali kepada akhirat. Makanya pakai hiya karena dia tak marbutoh. Ya. Sungguhnya akhirat itu adalah al-hayawan, kehidupan yang sesungguhnya. Cuma banyak orang tidak tahu. Makanya dikatakan laukanu ya'lamun. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Akhirnya kita belajar Al-Quran seperti itu. Jadi dengan demikian, ya untuk dunia ini sebetulnya nggak perlu kita minta. Kenapa? Ya sudah ada. Ya cahaya ya tinggal keluar dari rumah pasti kena cahaya. Kalau tinggal dalam rumah ya tidak kena cahaya. Tidak perlu minta dalam rumah, ya Allah saya ingin kena cahaya matahari. Nggak perlu. Tinggal keluar aja depan rumah pasti kena matahari. Kenapa? Karena kita sudah ada di bumi. Seperti itu. Ya Allah saya ingin bergelap-gelap. Ya tinggal matikan lampu aja. Nggak perlu minta, ya Allah saya ingin kegelapan. Nggak perlu. Tinggal matikan lampu di malam hari itu pasti otomatis gelap. Itulah hukumnya dunia. Ya, jadi dunia ini sudah jelas. Yang kita minta itu adalah akhirat. Sayang sekali kalau kita sudah mau yang buang-buang waktu, sudah datang kepada Allah, jujur yang kita minta adalah hal-hal yang cetek. Dapat kita bayangkan kalau kita datang kepada Presiden. Pak Presiden, saya ingin mengajukan permintaan. Pak Presiden serius. Ya silakan, saya siap melayani Anda sebagai pelayan rakyatku. Begitu dia menyampaikan, apa permintaanmu? Sendal jepit saya terputus, wahai Pak Presiden. Lah, ngapain pergi ke Pak Presiden hanya mengadukan sendal jepitnya putus? Kan rugi, sudah datang ke istana, terus kemudian ujungnya cuma sendal jepit yang putus, kan begitu. Harusnya yang lebih serius, Bapak Presiden, anak saya itu berprestasi, minta diberikan beasiswa untuk belajar ke luar negeri. Nah itu bisa. Tapi kalau cuma mengadukan sendal jepit yang putus, nah itu kan menjadi barang tertawaan. Nah inilah kita sekarang yang masih sebagai semuanya serba dunia. Dalam pembicaraan, dalam mengajarkan agama juga motifnya dunia, dalam berpolitik juga motifnya dunia. Padahal Al-Quran mengatakan dunia itu adalah lahwun walaibun. Kalau mau yang serius adalah daral akhirah. Wa daral akhirah lahiyal hayawan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ustaz, masih ada di ada chat ya? pertanyaan. Ya. Baik, ada di chat ya. Baik. Kita ke chat dulu ya. Ya, jadi dari Pak Rusmin ya.
Siapakah yang dimaksud mereka yang menjadikan agama sebagai barang candaan saja? Apakah termasuk juga sebagai umat Islam? Termasuk umat Islam tadi. Jadi menjadikan barang candaan tadi kita sudah sampaikan, berceramah dengan bergurau, politisi juga menggunakan agama hanya pada saat kampanye saja, itu candaan semuanya. Ya, kita juga berdoa hanya meminta hal-hal yang sifatnya cetek, ya, yang seharusnya tidak perlu kita minta ya. Bayangkan kalau kepada kita sudah besar, kita datang kepada orang tua kita minta dikeluarkan ingus kita, kan nggak cocok karena kita sudah mampu melakukan itu. Waktu kita masih balita cocok karena belum mampu mengeluarkan ingusnya. Sekarang sudah mahasiswa, tinggal di kota, pulang kampung khusus untuk minta ibunya mengeluarkan ingusnya, kan lucu jadinya. Nah, begitulah juga dengan ini. Ya, jadi oleh sebab itulah, siapakah menjadikan agama sebagai candaan? Banyak. Ada ustadz, ada ulama, ada politisi, ada pejabat, ada juga rakyat biasa, ada umat Islam biasa. Seperti itu. Apakah ada juga relevansinya dengan ceramah? Ini sudah benar ini. Ya udah kita bicarakan tadi. Kelompok Islam yang menolak ajaran sukses yang saya kira ya bisa masuk di situ juga. Apa sebabnya? Karena ya agama itu kan ketika dianggap urusan kita ya candaan sebetulnya. Agama ini urusan Tuhan, domain Tuhan. Jadi agama itu bukan domain kita. Domain kita melaksanakan agama, bukan memikirkan agama. Dalam pengertian agama harus seperti ini. Kita tinggal melaksanakan saja apa yang agama inginkan. Karena agama itu namanya adalah agama Tuhan. Maka seluruh urusan agama domain Tuhan. Kita hanya diminta untuk melaksanakan itu. Ya. Kata domain Tuhan itu artinya semuanya, mulai daripada diturunkannya wahyu, diperintahkannya kita salat, sampai pada tingkat suksesi pun juga adalah domain Tuhan. Tidak ada yang lepas dari, bahkan pernikahan sekalipun. Akan menjadi lucu juga ini apabila kita menerima bahwa Nabi mengurusi kita, mengajari kita tata cara memotong kuku, tapi kita tidak terima kalau Nabi mengajari kita suksesi. Masa cara minum saja diperintahkan sunnahnya. Masa agama mengatur sunnah minum sementara tidak mengajarkan kita sunnah suksesi? Ya kan begitu. Kalau kita minum kan saya tidak boleh berdiri, harus duduk itu, dan banyak melakukan itu. Diajar sunnah-sunnah dilakukan yang seperti, tapi yang besar tidak dilakukan. Padahal masalah kepemimpinan ini masalah yang sangat besar karena menyangkut masalah nasib umat secara keseluruhan. Ya. Jadi saya kira bisa masuk di situ juga. Kemudian ya betul, saya kira benar ya. Terima kasih banyak atas perhatian dan pertanyaannya bagi yang bertanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, terutama kalau ada pertanyaan yang belum terjawab dengan sempurna juga mohon dimaafkan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.